maka dari itu Mahasiswa Hanenda Pramarta ini gue jadikan sebagai pengingat kepada teman-teman semua yang ada di BEM. Bahwasanya ya kesuksesan itu, keberhasilan akan menyertai kita bila ya kita selalu memihak yang namanya kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BEM PAI Podcast. Kali ini bersama gue, Marco Firman, sebagai moderator di video kali ini. Dan udah ada tamu spesial di samping gue. Mungkin kalau yang belum tahu bakalan bertanya-tanya kan, ini siapa? Mungkin bisa langsung aja kali ya. Bisa Bang memperkenalkan dirinya? Oke, siap. Oh, buka masker ya? Iya Biar dong. ganteng. Iya dong, biar kelihatan. Oh, iya, biar cerahnya. kelihatan. Aduh, canda mulu deh. Boleh nih, perkenalan. Boleh, dulu? langsung. Oke. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Hoirul Januar. Gue selaku Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa FPAI UHAMKA periodisasi 2020-2021. Apalagi nih Bang Ahmad? Oke, kalau pengenalannya udah, kita langsung aja, nggak banyak bacot, kita Oke. langsung tanya-tanya aja. Asih ya. Ini kebetulan gua lagi pakai PDH gitu kan teman-teman. Terus di sini nih bisa ngeliat kan nih, di sini ada lambang sama tulisan gitu kan. Ini mungkin Kakanda gitu ya, selaku ketua kita mungkin bisa menjelaskan gitu teman-teman mengenai filosofi nih dari logo dan artinya nih. Bisa langsung mungkin. Oke, tadi Bang Amar nanya filosofi logo atau gimana? Filosofi nih. Logo sama makna. Oh gitu ya. Boleh. Oke, jadi teman-teman semua di sini tadi Bang Amar nanya apa sih makna gitu kan dari kabinet ya? Kabinet Apusara sama logonya itu sendiri gitu ya? Soalnya kalau buat logo takut tuh orang ngiranya lebah propolis. Nanti kalau Kayak tangkep orang. iya, kayak produk apa gitu ya kayaknya. Kayak produk. Iya, siap. Kalau kayak gitu mungkin bisa gue jelasin ya agar nggak terjadi kesalahpahaman di antara kita nih ya. Biar nggak salah paham. Nggak ada dusta di antara Iya. kita. Kalau gitu gue jelasin dah sedikit. Oke, jadi di PDH yang gue pakai ini tertulis Kabinet Apusara gitu ya kan. Nah, jadi apa sih gitu atau kenapa sih gue pakai nama Apusara ini gitu ya kan di dalam Kabinet BEM FPAI UHAMKA gitu. Jadi sebetulnya ini semua ada filosofi gitu. Jelas lah pasti ya kan, nggak asal-asalan gitu. Maksudnya kita juga pasti punya dasar atau landasan gitu. Kenapa sih gitu kita pakai nama ini gitu. Nah, Pilih asal lah. iya betul lah. Pada awalnya nama Apusara ini gua merujuk ke bahasa Sanskerta Bang Amar. Gitu. Betul. Kalau di bahasa Sanskerta Apusara ini artinya sukses, yakin, pasti. Yakin pasti. Ya, 3 nih ya. 3 kata di situ kata. yang ada di dalamnya. Nah, sukses, yakin dan pasti. Tuh. Nah, awal mulanya sendiri kenapa bisa nama Apusara? Jadi gini Bang Amar, usut punya usut, ya, usut punya usut. Gua sama teman-teman sebelum ada di BEM ini atau di kepengurusan tingkat fakultas, kita kan pernah gitu ngejalanin masa-masa hima gitu ya, atau di himpunan gitu. Sebelum naik ke fakultas kita pasti di tingkatan prodi kan, program studi, namanya tuh himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa. Nah, di situ kita semua berkolaborasi. Kita semua menjalankan yang namanya dinamika atau dialektika organisasi, ya kan? Nah, dan juga kebetulan dari ketiga lembaga ini semua pengurusnya pernah yang namanya melaksanakan program kerja bareng. Makanya kita tuh ya sama-sama gitu ngejalanin dialektika atau dinamika-dinamika yang kadang naik gitu, kadang turun. Iya. Nah, makanya dari situ tuh gue punya landasan yang kuat. Kenapa sih nama Apusara itu gue ambil gitu. Di situ harapan-harapan kita gitu kan. Nah, di situ doa-doa kita, perspektif kita yang kita jadiin landasan gitu. Yang kita jadiin landasan ketika nanti kita naik ke tingkatan fakultas gitu.
Dan biasanya tuh gini Bang Amar ya, kalau orang mau ngasih nama gitu kan, ataupun ngasih apapun itu, biasanya kita merujuk kepada sejarah ya kan? Iya, Ya, pastilah. merujuk kepada sejarah yang ada, Sejarahnya. baik itu ada di internasional maupun di nasional, bener nggak? Ya kan. Nah, jadi kadang tuh pas mau bikin nama dah, oh kita merujuk kepada nama ini aja. Siapa tahu nanti namanya? Ada filosofi yang lebih kuat. Iya, siapa tahu nanti apa yang kita jalanin bisa sama persis kayak apa yang waktu itu pernah terjadi gitu. Contoh aja misalnya, dulu tuh kota ini pernah maju, dulu tuh pemimpin ini pernah berjaya, ya kan? Dulu kerajaan ini pernah menjadi Acuan lah bagi bangsa-bangsa lain. pernah menjadi pencetak sejarah emas, gitu ya kan? Nah, biasanya tuh dari situ. Gitu. Nah, maka dari itu nama kabinet Akusara ini, Akusara yang artinya sukses, yakin dan pasti gitu kan. Ini gua gagas menjadi sebuah nama di dalam kabinet BEM-FAI UHAMKA periode 2020-2021 gitu. Nah, bahwa nanti ke depannya atau harapan dan cita-cita dari kita semua itu bisa menjadi pengorbanan, ya, perjuangan yang nantinya bakal menghasilkan sebuah sebuah pergerakan gitu yang menjadi sebuah cetakan besar atau sejarah baru di dalam BEM-FAI UHAMKA itu sendiri gitu Bang Amar. Nah, ya semoga aja nama Akusara ini gitu kan kala itu ini bisa melekat di dalam sanubari teman-teman semua yang ngejabat di BEM gitu. Yang Bahwa menjadi motivasi untuk adik-adik berikutnya. Iyalah, apalagi kalau misalnya nanti di dalam kabinet Akusara ini ya terjadi yang namanya sebuah sejarah baru gitu kan, cetakan dari sejarah baru gitu. Ya makanya kita semua berharap, atau gue pribadi berharap, nama Akusara ini bukan cuma sekedar tempelan gitu kan di dalam PDH, tapi nama Akusara ini tertempel juga di dalam sanubari kita masing-masing, bahwa Akusara ini ya namanya berarti sukses, yakin dan pasti. Sukses, yakin dan pasti. Iya dong. Kalau kita yakin, insya Allah sukses, dan itu sebuah kepastian, ya kan? Sebuah kepastian kalau misalnya kita mau sukses ya kita harus yakin dulu. Ya gitu. kalau kita nggak yakin, ragu-ragu nanti. Iya makanya. Sama aja kita iya nggak bisa dong. melangkah, Iya ya kan? makanya. Kita harus Ya. yakin. Nah, oke, selanjutnya kalau udah filosofi, kita mengenai logo nih. Kenapa logo yang dipilih itu harus lebah? Iya, kenapa nggak yang lainnya gitu, singa gitu kan, biar lebih Singa. sangar gitu. Lumba-lumba ya lucu. Iya, oh kalau lumba-lumba jangan. Oh, iya. Melambangkan kasih sayang. Nah. Kasih sayang. Iya, karena lumba-lumba kan hewan yang baik. Lumba-lumba itu kan bergerombol. Iya. Kita organisasi kan bergerombol juga. Iya sih. Cuman Ya. kan dia kalau buat orang-orang tuh kayak lebih so sweet tuh lumba-lumba. Gitu ya. Itu buat Bang Amar kali, buat gue sih enggak. Bang Amar doang kali. Ya, kenapa nih harus ngambilnya lebah? Apakah karena lebah itu hewan yang pekerja keras gitu? Dan juga mereka kan berkelompok nih. Iya. Berkelompok dan juga mereka ini pekerja keras gitu kan. Apalagi dalam melindungi keluarga mereka gitu. Mereka kan juga membuat sarang gitu kan. Dan juga lebah itu kan menghasilkan madu yang manis gitu. Oke. Iya. Filosofi tersendiri dari Bagus nih, lebah ini. bagus nih pertanyaannya. Tadi gue suka, ada beberapa statement yang gue suka tuh pertanyaannya. Oke, lanjut, gue jawab nih. Oke, langsung. thank you Bang Amar. Jadi kenapa lebah sih? Takutnya nanti di sini ngiranya kayak produk-produk gini. Iya, madu propolis atau gitu sales tadi. gitu Bang Amar. Iya, gitu doang. Iya. Oke. Salah ini orang. Adalah pasti filosofinya terkait itu. Makanya nggak asal juga gue ngambil, gitu kan. Nah, jadi sebetulnya dari lebah ini yang kita tahu ya kan, tadi yang kayak gue bilang lumba-lumba itu kan bergerombol. Kita di organisasi bergerombol. Nah, sekarang kita pindahkan ke lebah karena kita lebah kan. Pernah ngeliat nggak lebah bergerombol? Belum sih, kecuali di sarangnya. Di sarang. Iya, tapi kalau dia nyari madu pasti dia sendiri dulu sih. Oh gitu. Ya intinya gini, kita itu di dalam organisasi itu kan terwadahi dalam terkumpul dalam satu wadah gitu ya kan. Sama halnya kayak lebah juga. Lebah juga kan bergerombol, benar nggak? Ya, berkawan, maksudnya berkelompok gitu, kawanan lebah, ya kan. Nah kita juga di situ. Nah cuman kan kalau lebah ini binatang gitu kan, kalau kita kan manusia, bedanya itu. Nah
lebah ini sebetulnya memiliki arti juga. Kalau misalnya mau Bang Amar cari gitu kan di Google, silahkan teman-teman lihat sendiri di Google, buka aja. Pasti di situ dijelasin makna lebah. Nah di sini itu lebah yang gue ambil gini. Lebah ini memiliki arti bahwa lebah mempunyai kesabaran gitu kan, dan dari kesabaran ini nanti akan timbul sebuah yang namanya kesuksesan gitu. Jadi orang kalau mau sukses ya sabar dulu, bener nggak? Betul. Jadi gini, Mar, lebah ini yang gue tahu binatang yang memiliki kesabaran gitu, agar kesabarannya ini membuahkan hasil gitu kan. Nah maka dari itu lebah ini Jadi pilihan. bukan menjadi pilihan bang. Agar kesabaran ini menjadi sebuah kesuksesan, makanya ya dia perlu keyakinan juga gitu kan. Sesuai filosofi gitu ya. Dan ya udah pasti dong kalau misalnya udah yakin kalau misalnya dia sukses, itu sebuah kepastian yang kayak gue jelasin tadi gitu kan. Dan menghasilkan madu yang manis. iya, maka dari itu gitu. Kalau lebah menghasilkan madu yang manis, kalau kita menghasilkan sebuah gagasan atau sebuah sejarah yang sejarahnya itu bisa menjadi sebuah kegemilangan, khususnya bagi BEM ataupun fakultas gitu kan. Dan umumnya bagi kampus UHMK sendiri gitu. Nah, tidak hanya itu, Mar, bahwa lebah ini sebetulnya menebar kebaikan kepada siapapun. Mau tahu nggak contohnya? Ya, belum tahu nggak? Coba. Nah, apa? contoh, dari mana madu yang lu dapat, yang suka lu minum gitu? Pernah nggak minum madu? Pernah sih. Cuma kalau gue dapat pasti belilah. Beli, bukan dari sumbernya langsung. Iya, nah, langsung dari jadi kan langsung. lu beli di pedagang beli di pedagang, pasti ada lah yang ngumpulin madu itu gitu kan. Siapa sih? Ya awalnya itu lebah Iya, di sarangnya. benar. Nah, sumber daripada kesehatan, sumber daripada vitamin dan segala macamnya gitu kan. Awalnya dari lebah gitu. Nah, ya kan, dari tempatnya berasal lah ini gitu kan, manfaat atau kebaikan itu bisa dihasilkan. Benar gak? Sama, gue juga ngambil filosofi kayak gitu. Dari sini atau dari BEM gitu kan, semoga kita bisa menebar kebaikan dan manfaat juga bagi siapapun itu gitu kan, bagi siapapun itu yang memang mengenal kita atau tidak mengenal kita gitu. Ya lebah pun kayak begitu, mau dia kenal kek sama lebah ini, mau dia kenal kek. Karena Emang nih? lebah juga kan menebarkan bubuk itu yang buat bunga-bunga itu loh. Oh gitu ya? Apa tuh namanya? Apa sih namanya? Belajar IPA lagi deh. Iya, gue bukan anak IPA sih, jadi gue lupa. Sorry Tapi teman-teman ya. Salah satunya itu teman-teman mereka tuh ketika mereka terbang ke pohon itu, bunga-bunga itu gitu kan, menyerap sari madunya, mereka juga menebarkan kebaikan gitu ketika mereka terbang juga. Oke, nah jadi kurang lebih kayak gitu bang. Jadi itu kita pengen seperti lebah, kita bisa menebarkan kebaikan, kita bisa menebarkan manfaat bagi siapapun itu orangnya, baik yang kenal ataupun tidak kenal, gitu ya. Sama seperti lebah, itu yang pertama. Nah yang kedua di sini lebah ini kan makhluk hidup yang hidupnya itu secara berkoloni atau berkelompok, ya kan. Lebah ini pun juga memiliki kerjasama tim gitu, bener nggak? Teamwork lah, ya. Sama di organisasi juga gue pengen gue itu memiliki harapan yang sama seperti lebah gitu kan, yang mana filosofinya ya gue ambil dari lebah. Oke, tadi yang pertama. Nah yang kedua, lu tahu kan bahwa lebah ini hidupnya berkoloni. Koloni itu kan berkelompok, bener nggak? Jadi iya, teamwork, kerjasama tim. Jadi gitu teman-teman. Ya walaupun memang kesuksesan ini bisa diraih secara sendiri-sendiri, individual, tapi kan yang namanya di dalam organisasi ini kita beramai-ramai, ya kan, bareng-bareng. Nggak bisa kalau kita mau sukses sendiri-sendiri, ya kita harus sukses sama-sama. Kita berjuang sama-sama, berkorban sama-sama, bergerak sama-sama, benar nggak? Cacian dan makian, kritik bersama-sama. Kita ngerasain manis, asem, pahit, iya kan, nano-nano rame rasanya, ya kita sama-sama gitu. Nah maka dari itu di dalam organisasi itu kesuksesan tidak bisa diraih secara sendiri-sendiri, melainkan secara bersama-sama, benar nggak? Nah itu makna dari filosofi yang kedua gitu. Jadi yang pertama tadi sabar gitu kan dalam meraih kesuksesan.
untuk menebar kebaikan dan manfaat. Yang kedua itu hidup lebah, hidupnya secara berkoloni atau berkelompok gitu. Nah terus jadi yang ketiga ada lagi nih Bang Amar. Di sini lebah itu dikenal dengan makhluk yang berani mengambil keputusan dengan bijaksana dan juga matang gitu. Bahwasanya hidup itu adalah pilihan gitu ya kan. Apa yang dipilih saat ini ya akan menentukan di masa depannya itu seperti apa gitu kan. Karena ya kesempatan kadang ada orang kan yang bilang kesempatan itu nggak datang 2 kali. Jadi ya mau nggak mau kita harus memutuskan atau memilih suatu hal atau tindakan yang memang bisa bisa menghasilkan konsekuensi kedepannya lah kayak gitu. Jadi kita nggak boleh asal. Iya betul. Asal pilih gitu. Tadi kan yang kita tuju. Tadi kan kita bersama-sama ya kan di dalam organisasi, di lebah juga pun bersama-sama. Nah jadi keputusan yang diambil itu juga harus bersama-sama agar menghasilkan sebuah konsekuensi yang nantinya kita terima di waktu yang akan datang gitu. Jadi kalau diambil sendiri atau diputuskan sendiri, ya takutnya kan merugikan yang lain. Tapi ketika kita memutuskan untuk bersama-sama, ya manis asam pahit asinnya kita bisa rasakan sama-sama juga, gitu. Oke. Apalagi nih Bang Amar? Oke. Lanjut. Tadi udah kabinet Arbusare kan, filosofinya udah, teman-teman juga udah tahu gitu kan. Arti logo pun sudah juga, teman-teman juga udah tahu. Mungkin kita lanjut bahas sedikit visi misi mungkin. Visi misi ya. Iya, akan Euro. Visi misi mungkin. Ada lagi sih Bang Amar sebelum ke visi misi. Apa tuh? Di sini tertulis kecil ada tulisan Mahasura Hanenda Pramarta. Oh. Kelihatan nggak? Iya, Kelihatan nggak teman-teman? Boleh. Kelihatan ya. Nanti dicek aja di IG, Twitter ataupun sosial media lainnya ya. Jangan lupa di follow juga. Nyelip ternyata ya. Iya, nyelip di sini. Soalnya kalau begini nggak kelihatan. Oh iya, makanya nanti dilihat aja, dikepoin aja IG-nya ya kan. Biar di situ ada nanti penjelasannya sebetulnya. Jadi kita tuh punya yang namanya moto Bang Amar. Moto hidup apa moto organisasi? Moto organisasi. Bukan motor. Bukan. Kalau itu beda lagi. Oh, itu kendaraan. Itu kendaraan. Oh, iya, Kalau ini moto bisa sebagai motivasi atau penyemangat juga lah ya gitu. Atau sebagai doktrinisasi pergerakan gitu. Dari mana asalnya pergerakan kita kalau bukan dari doktrinisasi ini gitu. Nah, makanya gue ciptakan moto kita di sini namanya Mahasura Hanenda Pramarta. Oh, Mahasura Hanenda Pramarta. Mahasura Hanenda Pramarta. 3 suku kata yang gue ambil dalam moto organisasi ini. Moto organisasi. Iya. Ini mau tahu artinya nggak sih? Kepo nggak sih? Kepo nggak sih? Boleh kali. Oke. Jadi ya deh sekalian. Jadi gini. Pernah tahu nggak moto di dalam instansi-instansi lain? Contoh kalau misalnya di instansi kayak kemiliteran gitu, pasti ada kan kayak Jalesu Bumiamka Jaya Mahe. Oh iya pernah. Tri Eka Paksi gitu-gitu kalau nggak salah ya. Guru juga ada guru. Nah, Tuturi Handayani. Kayak gitu kan ya. Iya. Nah, kalau kita pun sama kayak gitu. Kita punya moto gitu agar moto ini bisa menjadi doktrinisasi atau motivasi gitu, penyemangat, motor penggerak gitu kan untuk ya pergerakan-pergerakan kita gitu. Nah, di sini Mahasura Hanenda Pramarta sendiri gua ambil dari bahasa Sanskerta. Ini Sanskerta lagi. Iyalah. Suka yang kuno-kuno. Suka banget gua, enggak tahu gua. Sudah kuno. Bukan ya? Jangan gitu dong. Oh, iya. Aduh, buka kartu nih. Ini kan dapur gue. Oh iya, dapur. Dapurnya di belakang. Oke. Mahasura Hanenda Pramarta ini artinya pejuang besar adalah orang yang pantang menyerah, yang memihak kebenaran gitu. Pejuang besar adalah orang yang pantang menyerah gitu kan, yang memihak kebenaran. Jadi kita ini sebetulnya pejuang besar Bang Amar, kalau mau tahu ya. Tapi ya tinggal kita dari kitanya sendiri aja. Mau nggak sih kita pantang menyerah gitu? Mau nggak sih kita menjadi orang yang pantang menyerah gitu, yang selalu memihak pada kebenaran gitu. Karena ya nggak semua orang itu mau gitu memperjuangkan sebuah kebenaran. Terus Karena memperjuangkan sebuah kebenaran itu kadang berat gitu Bang Amar. Iya.
Jadi ya mau nggak mau kita harus ngambil keputusan atau tindakan yang ya walaupun itu memang memberatkan gitu ya kan. Tapi ya bukan kayak gitu prinsipnya. Kalau memang itu benar, ya insya Allah ada jalan gitu kan. Ada jalan. Memperjuangkan apa? Iyalah, Sesuatu yang benar-benar itu benar dan sesuai. Ketika banyak orang salah paham itu karena mereka belum terlalu memahami apa itu sebenarnya keadilan. Ya makanya di sini tuh gue pengen gue itu memberi nama moto di dalam kabinet Akusara ini Mahasura Hanenda Pramarta agar ya ini menjadi sebuah doktrinisasi gitu, doktrinisasi atau landasan ketika kita melakukan sebuah pergerakan gitu ya kan. Bahwasanya tuh kita melakukan pergerakan ya harus melihat bahwasanya ini itu sebuah kebenaran yang lagi kita perjuangkan gitu. Karena juga bersama dengan sebuah proses tentunya. Iyalah, pasti ada proses di mana-mana gitu. Jadi gini, ada yang berkata bahwasanya ombak yang tenang itu tidak akan pernah melahirkan pelaut ulung. Benar nggak? Ombak yang tenang itu nggak akan pernah melahirkan pelaut yang ulung, ya kan? Terus begitu juga dengan perbukitan yang datar tidak akan melahirkan pendaki yang tangguh. So, pelaut ulung akan sangat teruji kepiawaiannya mengendalikan kapal ya kan, menerjang badai, ombak gitu. Ketika ia berjuang mati-matian menerjang badai lautan gitu dengan gulungan ombak tinggi yang mengancam. Begitu pula dengan pendaki yang tangguh, ia tidak akan berjalan di bukit yang datar tetapi menaklukkan puncak-puncak tinggi, berjuang menaiki tebing-tebing dengan ancaman nyawa dan jatuh ke jurang. Pikiran gak sih Bang Amar? Pelaut yang ulung itu kan lahirnya bukan dari ombak yang tenang. Pasti dia pelaut ulung ya, pelaut yang handal. Iya, karena mereka sudah pengalamannya. Iya, mereka tuh mati-matian ya, lautan-lautan badai ya kan, ombak gitu yang sangat besar. Makanya terciptalah jiwa-jiwa pelaut yang ulung. Begitupun dengan pendaki. Pendaki itu kan yang handal ya. Nggak cuma ngedaki bukit-bukit yang datar aja. Ya orang jalan juga biasa kan kalau di bidang yang datar mah. Tapi pendaki yang handal itu ya terlahir atau tercipta dari perjuangan dia gitu. Mendaki bukit ya kan. Gitu. Dia mendaki bukit yang terjal ya kan, jurang-jurang yang curam sampai dia mati-matian. Nah, itu. Jadi Mahasura Hanenda Pramarta itu pejuang besar adalah orang yang pantang menyerah, yang memihak pada kebenaran, yaitu kita tuh nggak secara instan gitu kan memihak kebenaran gitu dengan mulus. Pasti ada yang namanya proses. Ada yang namanya proses dan juga ada yang namanya rintangan dan tantangan gitu ya kan. Benar nggak sih? Tentu. Ya. Nah, selanjutnya Mahasura Hanenda Pramarta ini kami ambil sebagai moto kan ya tadi ya di dalam kabinet Akusara ini. Yang pertama, tadi nama Mahasura Hanenda Pramarta itu menjadi doktrin ya kan, agar mereka selalu memperjuangkan kebenaran dan kebenaran itu tidak instan melainkan adanya tantangan dan rintangan atau proses gitu ya. Yang kedua nih, kita semua atau kami gitu kan, gua pengen menjadikan moto ini sebagai dasar perjuangan gitu, landasan dari perjuangan kita tuh dan pergerakan, bahwasanya di dalam bertindak itu dalam segala hal agar tindakan yang kita lakukan itu nggak menjadikan sebuah kebermanfaatan gitu. Jadi tindakan yang kita ambil itu harapan gua menjadi sebuah kebermanfaatan bagi kita, bagi orang yang ada di sekitar kita gitu. Ya walaupun memang tidak mudah juga gitu kan untuk menjalankan itu semua, pasti prosesnya sangat panjang, sangat sulit gitu kan. Oke, Bang Amar, ini ada yang ketiga nih. Jadi moto ini kita gunakan sebagai pengingat atau reminder ya bagi gua dan teman-teman gua yang ada di fakultas di BEM. Jadi ya udah, itu menjadi sebuah menjadi sebuah motivasi, pengingat lah ya, pengingat. Jadi gitu Bang Amar. Jadi kalau kita sudah berpihak kepada kebenaran gitu kan, insya Allah kepastian dan kesuksesan itu akan selalu menyertai dalam kehidupan kita gitu. Apalagi kita selaku umat Islam gitu kan, kita percaya bahwa ya kebenaran ini ya datangnya
dari Tuhan yang maha benar gitu. Dan kebenaran itu datang dari hati kita juga. Iya, betul. Gak Iya. semena-mena tiba-tiba tanpa sebab datang tiba-tiba. Iyalah. Pasti Ya kita memang harus merasakan. iya, pasti kita merasakan di dalam hati kecil gitu. Nah, maka dari itu Mahasura Hanenda Pramarta ini gue jadikan sebagai pengingat kepada teman-teman semua yang ada di BEM. Bahwasanya ya kesuksesan itu, keberhasilan akan menyertai kita bila ya kita selalu memihak yang namanya kebenaran. Gitu Bang Amar. Panjang kali lebar juga pembentukan mengenai moto. Betul. Mungkin kita langsung aja kita next ke pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai visi misi yang sudah dibentuk oleh Kakanda Khairul Januar atau Oke. CJ. Bahasa kerennya CJ. Oke, siap. Visi misi ya. Visi misi. Jadi di dalam periodisasi ini jelas sudah ada visi misi yang gua pribadi gitu kan canangkan untuk masa bakti atau masa jabat 1 tahun ke depan. Jadi visi di sini yang pertama, mewujudkan badan eksekutif mahasiswa FAIU Hamka yang solid dan responsif berlandaskan nilai agama Islam untuk FAIU Hamka yang berkemajuan. Jadi ya visi ini kan tujuan kita dalam hal yang global gitu ya kan. Ya kan. Ya, kita tuh mau mewujudkan bahwasanya di dalam kepengurusan ini menjadi kepengurusan yang solid dan responsif. Solid dalam arti kata itu kan kita semua berkelompok ya kan, berkoloni di dalam organisasi. Ya kita harus solid gitu kan dalam menciptakan sebuah pergerakan yang nantinya bisa menjadikan sebuah atau menghasilkan sebuah kebermanfaatan bagi seluruh orang gitu. Khususnya yang ada di dalam Fakultas Agama Islam. Mau mahasiswa gitu kan, mau sivitas ataupun masyarakat yang lainnya gitu. Ya kita harus solid. Kita harus teamwork, bareng-bareng. Nggak bisa sendiri-sendiri. Iyalah, ya namanya organisasi gitu kan rame-rame kan. Organisasi itu kan sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama gitu kan. Bener nggak? Dari mana tujuan yang sama itu bisa dijalankan? Ya dari kerjasama tim. Terus responsif ini kan ya kita tuh sebagai di BEM ya kan. BEM itu sebagai mediator atau menjadi fasilitator bagi teman-teman mahasiswa FAI khususnya gitu kan untuk mewadahi baik dari potensi mereka ya kan, potensi dalam minat bakat, hal-hal sosial, hal-hal politik, bener nggak? Dan hal-hal lainnya yang mungkin ya bakalan ada nantinya gitu. Makanya dari kata responsif ini kita harus kita semua nih atau gua dan teman-teman yang ada di dalam BMFAI harus betul-betul menerapkan kata itu gitu, arti dari kata responsif. Nah makanya kita sebagai mediator yang memang diharuskan untuk berinisiatif gitulah ya, berinisiatif menampung semua keluhan, aspirasi gitu kan, dan hal-hal yang diperlukan oleh mahasiswa. Nah itu visinya secara global agar menjadikan Fakultas Agama Islam UHAMKA ini khususnya bagi mahasiswa baik yang lembaga atau tidak berlembaga gitu kan bisa menjadi manusia-manusia yang berkemajuan. Jadi kalau ada visi pasti ada misi. Visi itu kan tujuan secara global ya kan. Jadi ada step-stepnya gitu Bang Amar. Step-step yang harus dijalankan daripada tujuan-tujuan global itu. Ya kan. Nah, misi daripada tujuan yang global itu atau dari visi itu yang pertama menjadi wadah untuk berkarya dalam minat dan bakat serta mengembangkan prestasi mahasiswa FAIU Hamka. Jadi di situ misi kita menjadi wadah gitu kan, menjadi mediator dalam mengumpulkan prestasi atau potensi-potensi baik minat dan bakat gitu kan untuk mahasiswa serta mengembangkan prestasi-prestasi atau potensinya juga hingga nanti potensinya ini bisa menjadikan atau bisa menghasilkan sebuah kegemilangan gitu baik untuk mahasiswanya, baik untuk lembaga BEM-nya atau lembaga-lembaga lainnya sampai kepada fakultasnya juga. Kedua, bersinergi antar lembaga yang ada di KM UHAMKA berasaskan kekeluargaan. Jadi kan di dalam KM FAI itu atau di KM UHAMKA itu kan ada lembaga-lembaga lain. Contohlah di KM FAI itu ada BEM, ada DPM, ada HIMA, ya kan? HIMA PAI, HIMA PS, HIMA PBA. Nah, jadi itu kita punya yang namanya tujuan atau tahap untuk mencapai tujuan itu salah satunya ini bersinergi antar lembaga
yang ada di KMHI atau yang ada di KM Huamka gitu kan, berasaskan kekeluargaan. Tidak meninggalkan atau tidak melupakan asas kekeluargaan itu gitu. Jadi apapun itu ya kan, apapun itu halnya, apapun itu persoalannya, ya kita acu lagi atau kita rujuk lagi kepada asas kekeluargaan ini. Intinya asas kekeluargaan yang kita pakai di sini ya, kalau contoh lah, misalnya ada sebuah permasalahan. Gimana sih cara menyelesaikan permasalahan itu dengan asas kekeluargaan, dengan secara kekeluargaan, ya kita bicarakan baik-baik, kita musyawarahkan bersama gitu kan, hingga timbulnya mufakat yang mana bisa menghasilkan kesepakatan secara bersama gitu. Salah satu pihak tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan, intinya sama-sama gitu menerima dengan hasil musyawarah tersebut gitu. Oke, lanjut yang ketiga. Menjadi sarana berpikir kritis dan bersikap religius serta aktif terhadap isu-isu yang ada di internal maupun eksternal. Nah, di sini kan ada yang namanya bidang sospol ya. Di BEM itu ada yang namanya bidang sospol. Jadi di bidang sospol ini atau di BEM ini itu kan menjadi sarana berpikir kritis. Gitu. Ya, salah satunya diadakannya sebuah diskusi-diskusi isu nasional atau isu-isu kampus gitu. Nah, di situ mahasiswa bisa lah terwadahkan, mahasiswa bisa terfasilitasi dengan adanya diskusi atau kajian-kajian itu. Makanya di sini dicanangkan bahwasanya misi yang ketiga dari BEM ini menjadi sarana berpikir kritis gitu, agar kita bisa memancing nalar kritis mahasiswa. Makanya diadakan kajian-kajian itu, diadakan diskusi-diskusi itu gitu Bang Ahmad. Lanjutnya yang keempat, yang terakhir, menjalin relasi ke setiap BEM FAI yang ada. Nah ini, ya, menjalin relasi atau silaturahmi ke setiap BEM FAI yang ada gitu kan, baik yang di internal maupun baik yang di eksternal gitu kan, nasional ataupun internasional kalau bisa gitu. Amin. Contohnya aja kalau yang di nasional itu namanya yaitu FEMFAISI, salah satu forum eksekutif mahasiswa tingkat fakultas agama Islam. Nah itu dia, dari BEM FAI Huamka ini menjadi salah satu anggota atau salah satu lembaga yang terdaftar di dalam forum eksekutif mahasiswa FAI seluruh Indonesia. Namanya FEMFAISI Bang Ahmad. FEMFAISI. Ya. Menarik untuk dibahas. Oh gitu ya. Seru gitu ya. Iya. Oke, mungkin kita langsung aja teman-teman telah menjelaskan misi gitu kan. Tadi terucap kata mengenai FEMFAISI gitu. Nah, seingat saya kemarin ini Kanda ini didelegasikan gitu untuk mewakili Fakultas Agama Islam di forum tersebut. Nah, di dalam forum tersebut itu membahas apa aja sih gitu, Kanda, dan juga ada nggak sih untuk kedepannya itu seperti apa forum tersebut nantinya? Oke. Ya, jadi hasil dari yang kemarin itu ya, maksudnya yang tadi gue jelasin itu sebelumnya, bahwasanya BEM FAI Huamka ini salah satu lembaga yang terdaftar di dalam forum eksekutif mahasiswa FAI seluruh Indonesia atau yang disingkat FEMFAISI. Nah, jadi FEMFAISI ini forum tingkatan mahasiswa, tingkatan fakultas ya, agama Islam. Dan ya kemarin pas gue ikut ke Riau tepatnya, gitu kan, di situ agendanya Munas, musyawarah nasional. Ya biasalah, Munas itu pengistilahan daripada sidang akhir gitu, atau berakhirnya masa bakti di periode sebelumnya gitu. Nah, jadi dalam FEMFAISI ini sama gitu kan, menjadi wadah juga gitu, wadah bagi mahasiswa. Ya seperti ini aja sih, seperti kita yang ada di tingkatan fakultas menjadi wadah untuk mahasiswa dalam melakukan pergerakan-pergerakan, baik itu pergerakan minat dan bakat, terus sosial dan politik gitu kan, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan gitu, dan melakukan hal-hal sosial. Iya banyak sih sebetulnya, sama juga gitu di dalam FEMFAISI banyak bidangnya. Artinya nggak terlalu jauh berbeda lah ya. Iya, cuman kalau ini kan, kalau misalnya BEM FAI Huamka ya kan, salah satu lembaga yang mencakup di tingkat fakultas.
di dalam fakultas itu, di dalam kampus itu. Tapi kalau BMFAISI kan ranahnya udah luas gitu. Jadi BMFAI UHAMKA ini termasuk ke dalam regional kedua, daerah DKI. Ya, DKI, Banten, Tangerang, Jawa Barat juga termasuk. Apalagi nih Bang Amar? Oke, mungkin cukup sekian obrolan kita pada malam hari ini. Mungkin ada closing statement dari Kanda Hairul Januar untuk BMFAI Podcast kita pada malam hari ini, karena kebetulan kita ngeteknya malam teman. Malam ya? Iya. Kirain udah pagi. Bukan. Jadi closing statement nih Bang Amar. Yoi, closing statement. Oke, mungkin closing statement dari gua nggak panjang ya, tapi tetap berkorelasi dan berkesinambungan dengan filosofi nama kabinet, moto ataupun logo gitu. Jadi gini closing statement gua, kita semua makhluk sosial gitu kan, tidak ada makhluk sosial yang tidak membutuhkan satu sama lain. Bahwasanya kita membutuhkan orang lain dalam mencapai apa yang kita butuhkan maupun yang kita inginkan. Jadi bila kita ingin mencapai sebuah tujuan, tidak patutlah kita menyendiri, bahwa ada juga ide-ide, gagasan maupun kontribusi orang lain, khususnya di dalam BEM ini, di dalam satu pengurusan ini ada kontribusi, ada ide, ada gagasan yang sangat berguna juga bagi keberhasilan atau kesuksesan BMFAI UHAMKA. Jadi tetaplah kita solid bersama-sama dalam menjalankan sebuah pergerakan dan tidak terlepas daripada moto yang sudah dicanangkan. Ingat tadi yang gue bilang, pelaut yang ulung ini tidak lahir dari ombak yang tenang, bahwa pelaut yang ulung ini lahir dari ombak dan terjalan badai yang besar gitu. Dan juga pejuang besar itu bukan orang yang mudah menyerah, tapi pejuang besar ini orang yang pantang menyerah, yang selalu memihak kepada kebenaran. Ya walaupun memang tidak instan, semuanya butuh proses. Pasti. Mungkin itu aja Bang Amar yang bisa gue sampaikan. Karena di sini udah sangat jelas gitu. Kita selalu, gue juga selalu memberitahuan kepada semua atau teman-teman bahwasanya ya kita bergerak bukan berdasarkan dari program kerja saja, tetapi kita bergerak berdasarkan esensinya. Selalu melihat apa yang menjadi inti, apa yang menjadi makna daripada hal tersebut gitu. Thank you. Oke. Sama-sama Bang Amar. Rekaman kita pada malam hari ini. Mantap sekali. Dan buat teman-teman, see you next time di BMFAI Podcast selanjutnya. Selamat malam.